Jadi, MBG itu apapun yang disajikan, kita harus bersyukur. Sekalipun itu ada belatungnya. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan. Bolehkah kita sebagai warga mengkritik menu MBG jika dinilai atau dianggap menu MBG tersebut tidak sesuai atau tidak layak begitu ya? Dan seperti apakah pernyataan dari Badan Gizi Nasional atau dari Wakil Badan Gizi Nasional terkait hal itu? Kita akan simak bersama-sama videonya ya. Karena ya kemarin-kemarin ini heboh ya di media sosial, ada warga pemilik akun TikTok yang memviralkan menu MBG yang mungkin dianggap tidak sesuai, kemudian ya berujung dilaporkan begitu ya. Seperti apakah videonya, kita simak bersama-sama yuk. Let's go. Pemilik akun TikTok Biputri dilaporkan ke Polres Bojonegoro oleh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Aulia 2, Desa Sumber Agung, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro, Rabu 25 Februari 2026. Oh, bulan kemarin. Laporan ini buntut unggahan video menu makan bergizi gratis MBG berdurasi 27 detik yang menampilkan jeruk, singkong goreng, dan tahu bakso, disertai narasi bernada sindiran. Humas SPPG Aulia 2, Haryono, menyebut unggahan itu diposting berulang kali hingga memicu opini publik yang dinilai merugikan lembaga dan berujung teguran dari atasan. Ia menegaskan tidak ada penerima manfaat yang mengeluhkan kesehatan usai menyantap menu tersebut. Kuasa hukum pelapor, Sunario Abu Main, menyatakan laporan dugaan pencemaran nama baik ditempuh untuk melindungi reputasi lembaga. Bukti tangkapan layar dan dokumentasi unggahan telah diserahkan untuk ditindaklanjuti. Tapi kayaknya kalau memang itu sudah sesuai ya, nggak mungkin juga mendapat teguran dari atasan ya. Kalau menurut saya mah ya, kalau memang sudah ada teguran dari atasan, ya mungkin sebaiknya kita ini berbenah diri. Barangkali mungkin menu MBG yang kita siapkan nih, yang kita berikan, ya mungkin dinilai oleh atasan kita ya memang tidak sesuai. Karena tentunya tidak mungkin atasan itu sampai menegur kita ya, kalau memang menu MBG-nya sudah sesuai, barangkali seperti itu ya. Gara-gara posting menu program makan bergizi gratis di TikTok, seorang ibu malah dilaporkan ke polisi. Yang melaporkan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Aulia 2 di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Akun yang dilaporkan adalah akun TikTok DY Putri _ Lewat akun itu dia upload video yang nampilin isi paket MBG yang dia terima di hari itu. Di video tersebut terlihat menu seperti jeruk santan, singkong goreng, dan tahu bakso. Video itu bernuansa sindiran karena menilai menu tersebut kurang variatif atau nggak sesuai ekspektasi. Postingan itu langsung ramai jadi bahan gunjingan netizen. Banyak juga yang ikut komentar soal kualitas menu MBG yang dinilai kurang. Nah, pihak SPPG Aulia 2 merasa dirugikan. Menurut Humas SPPG Aulia 2, Haryono, unggahan itu dilakukan berulang kali dan memicu opini publik yang dianggap mencoreng nama baik mereka. Bahkan katanya mereka sampai dapat teguran dari atasan gara-gara video itu viral. Mereka juga negesin nggak ada laporan keracunan atau keluhan kesehatan dari penerima manfaat. Karena merasa dirugikan secara material dan imaterial, akhirnya mereka melaporkan akun itu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Polres Bojonegoro sudah menerima laporan itu. Saat ini kasusnya masih tahap penyelidikan. Polisi akan memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Opsi mediasi juga masih terbuka kalau kedua pihak mau damai. Netizen pun ramai-ramai berkomentar, kalau sampai di penjara, netizen se-Indonesia akan menunjukkan kekuatan jarinya, tulis seorang netizen. Bukannya memperbaiki, malah nggak terima, tulis netizen lain. Kenapa ya semakin dikritik, kok ya sulit muhasabah introspeksi diri, tulis yang lain. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting, gimana sih seharusnya pengelola program publik merespons kritik? MBG itu program pemerintah yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Artinya pengelolaannya harus dijaga dengan amanah, transparan, dan terbuka. Kalau ada kritik soal menu, harusnya itu jadi bahan evaluasi. Dalam program publik, kritik itu bagian dari kontrol sosial. Apalagi ini
Kami pakai anggaran negara, wajar dong kalau masyarakat ikut ngawasin dan komentar. Wajar, Kalau wajar. setiap kritik dibalas laporan polisi, kesannya jadi kayak pembungkaman. Alih-alih meredam polemik, tindakan tersebut justru bisa memperbesar sorotan publik. Orang-orang bisa bertanya-tanya, ada apa sih sampai kritik aja nggak boleh? Program sebesar MBG pasti nggak luput dari tantangan, distribusi, kualitas bahan, variasi menu, dan lain-lain. Justru kritik itu penting supaya programnya terus berkembang dan nggak stagnan. Tanpa kritik, evaluasi bisa mandek. Coba bayangin kalau netizen rame-rame unggah menu MBG dari berbagai daerah yang dianggap kurang. Kalau semuanya dilaporkan ke polisi, ruang dialog bisa mati. Yang ada bukan diskusi soal perbaikan gizi, tapi ketakutan buat bersuara. Dan itu jelas nggak sehat buat program publik. Pada akhirnya, menjaga amanah MBG itu bukan cuma soal menjaga nama baik lembaga, tapi soal memastikan manfaatnya benar-benar optimal buat penerima. Kritik yang membangun itu bagian dari proses perbaikan. Yuk, jangan jadi pribadi yang anti kritik. Tapi bukannya Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri ya yang ingin melihat katanya setiap malam itu bagaimana postingan-postingan terkait kritik mengenai menu MBG gitu ya. Lalu kenapa ada orang yang mempostingkan justru malah dilaporkan ya? Harusnya ikuti cara Presiden Prabowo Subianto, dilihat nih apakah ada warga yang mengkritik ya. Kalau memang ada warga yang mengkritik, nah kemudian bisa dijelaskan kepada warga yang mengkritik dan ya dilakukan mungkin kalau memang kalau memang ada yang harus diperbaiki ya dilakukanlah perbaikan gitu ya. Kritik MBG bisa dipidana. Wow. Nih, kalian masih ingat nggak Ngeri kata atuh. tenaga ahli MBG yang ibu ini nih? Nih, kalian dengar. Sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Kenapa mesti mesti diposting? posting Begitu kan ya? Kenapa mesti diposting? Yang kita takutkan, gitu. Nah, sekarang yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Itu yang kita takutkan dari anak-anak itu ya, membentuk jiwa tidak bersyukur. Jadi, MBG itu apapun yang disajikan, kita harus bersyukur. Sekalipun itu ada belatungnya. Ya sekalipun mungkin ada belatungnya kita tetap harus bersyukur. Bersyukur ya mending ada belatungnya. Coba kalau ada bom rudalnya ya. Tapi ya lucu juga ya kalau memang kita nih kalau menurut saya nih, kalau kita ingin membentuk karakter siswa-siswa ini atau murid-murid atau siapapun agar agar bisa bersyukur, tentunya kita ini harus menyajikan setiap menu ini menu yang membahagiakan para murid sehingga mereka ketika menerima menu tersebut akan mengatakan alhamdulillah. Wow. Nah, ini kan mereka bisa bersyukur ya ketika ketika melihat menu MBG-nya benar-benar membahagiakan mereka. Tapi ya kalau ketika melihat ada menu MBG kemudian di sana ada belatungnya, ya masa kita bisa alhamdulillah ada belatungnya, kan susah juga ya. Kami sangat berharap dan sangat terbantu Ini kalau wakil masyarakat BGN-nya. boleh mengupload menu, Boleh tapi mengupload. tolong sebutkan sekolah di mana, Sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah SPPG mana, desa mana. kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu ditindaklanjuti. Wow. Ini dari wakil BGN ya? Badan Gizi Nasionalnya. Nggak tahu gimana. SPPG itu kan ada aturannya, nggak ada jauh-jauh. Ya. Hanya kan aturannya 20 menit dari sekolah. Nggak mungkin nggak mengetahui. BGN menjamin kalau ngupload di medsos akan aman nggak didatangi? Aman. Aman. Aman ya. Menjamin aman. Tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Kemarin di Salatiga. Mana? Kamu tak lapor mana? Nggak ada. Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan. Kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi Masyarakat tolong mengawasi. disebutkan alamatnya di mana. SPPG-nya di mana? Kapan? Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil BGN Badan Gizi Nasional ini ketika warga ya ikut terlibat untuk mengawasi setiap menu MBG yang disiapkan kepada para muridnya.
Tapi kenapa tadi ada warga yang ketika memviralkannya di TikTok gitu ya, kemudian malah dilaporin gitu ya? Aduh, ini jadi aneh juga kalau begini mah ya. Nih, lihat nih ya. Baca nih, baca. Buat kemarin nih yang pada nyinyi gitu kan, yang bilang makanannya jelek, makanannya basi gitu kan ya, menunya gak sesuai, kayak di markup gitu kan. Kan aku juga bilang kemarin apa? Laporin. Nah, udah ada nih beritanya kan. Jadi diminta kalau ada SPPG ya yang diduga makanannya gak layak konsumsi ya, basi, terus juga apa namanya tuh menunya kayak gak seharusnya segitu, misal harga 10.000 malah dapatnya kayak harga 4.000 5.000, laporin aja langsung ya. Kita tuh sama-sama manusia ya, yang di atas di BGN sama kita juga rakyat tuh sama, ada keterbatasan ya. Mereka tuh gak maha tahu gitu ya. Jadi kalau di daerah kalian ada menu jelek, yang di atas tuh bisa aja gak tahu, gak dilaporin gitu kan. Ada istilah ABS gitu kan, asal bos senang. Jadi laporan ke pusat mah baik-baik aja gitu kan. Kayak kemarin kasus apa, bilang potong sapi 19.000 sehari, itu kan gak logis gitu. Tapi mereka bilang tuh bisa aja dari bawahnya bilang gitu, padahal di lapangannya enggak gitu kan. Buat temen-temen ya yang kemarin dapat menu yang nggak sesuai, yang jelek dan lain sebagainya, udah nyoba lapor belum? Coba tulis di kolom komen ya. Jangan lupa di like, di share, di save. Yang belum di follow silahkan di follow dulu. Program MBG ini program yang luar biasa lah. Kalau menurut saya ini adalah program yang mulia dari Presiden kita Prabowo Subianto ya. Jadi ya kita sebagai warga juga peduli ya. Nah sekarang giliran pendapat Anda, silahkan kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Setujukah Anda dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Badan Gizi Nasional tadi ya, bahwa kita boleh untuk memviralkan atau memposting menu MBG yang sekiranya dianggap tidak layak? Dan jika Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil BGN tadi, silahkan kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.